Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan saya harap semuanya sehat selalu. Dan bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar hingga sore nanti. Senang sekali saya Wulan Juliani tentunya bisa menemani Anda dalam sebuah program yaitu Dunia Sehat. Pemirsa, bagi para pekerja kantoran tentunya duduk seharian di depan komputer merupakan hal yang biasa. Tapi tahukah Anda kalau ternyata ada beberapa resiko kesehatan yang bisa terjadi pada para pekerja kantoran? Antara lain nyeri punggung, mata lelah, masalah sendi, hingga gangguan tidur. Selain itu gangguan kesehatan mental seperti stres dan juga depresi juga banyak diderita oleh para pekerja kantoran. Nah pemirsa, oleh karena itu hari ini topik Dunia Sehatnya adalah penyakit yang rentan terjadi pada orang kantoran. Dan bagi pemirsa Dunia Sehat yang ingin berdiskusi dengan kami ataupun berkonsultasi, langsung saja menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa juga via Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita yang hadir di studio, terlebih dahulu mari kita saksikan informasi yang berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, seorang pekerja kantoran pastinya akan menghabiskan waktunya di belakang meja. Dan hal inilah yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan lantaran kurangnya aktivitas fisik selama bekerja di kantor. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa duduk selama berjam-jam tanpa jeda bisa memicu penggumpalan darah yang berbahaya bagi kesehatan atau deep vein thrombosis atau DVT. Selain itu, beberapa resiko kesehatan juga sering menyerang orang yang terlalu lama duduk menatap layar komputer, seperti sindrom carpal tunnel, dari adanya nyeri, rasa kesemutan, serta baal di jari tangan. Gangguan ini bisa timbul karena penekanan mekanis yang berulang dan ritmis. Masalah lain yang dapat terjadi adalah masalah pada sendi, pencernaan, dan mata. Selain itu, orang kantoran juga sering mengalami nyeri punggung bawah. Ya, tuntutan pekerjaan tinggi, lalu lintas padat, jarak tempuh yang jauh dari rumah ke kantor, persaingan kerja membuat para profesional rentan juga terhadap gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Itu dia tadi ya pemirsa informasinya. Dan sekali lagi kami ingin informasikan jika pemirsa ingin bertanya mengenai gangguan kesehatan orang kantoran, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644. Langsung saja kita lanjutkan obrolan kami dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD, KPTI Spesialis Penyakit Dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Mulan. Apa kabarnya dokter? Baik, baik. Nggak nyeri sendi kan ya dok hari ini ya? Aman, sehat. Sehat ya dokter ya, alhamdulillah. Nah dokter, kita kan sedang saya mau menanyakan mengenai penyakit yang biasa terjadi pada orang kantoran. Nah penyakit dan gangguan kesehatan apa saja sih yang rentan nih dokter ya menyerang orang kantoran? Iya. Jadi orang-orang kantoran biasanya itu posisi kerjanya kan monoton dan biasanya kan duduk yang lama, sehingga yang menjadi masalah biasanya itu ototnya yang sakit atau sendinya atau sarafnya yang akan rasanya tidak enak sehingga akan menyebabkan kurang nyaman pada karyawan. Oh ya, gitu, jadi betul. Nyeri sendi gitu ya dokter, ya. Ototnya yang menjadi tegang gitu ya dokter ya. Jadi kaku, nah gitu. Dokter, salah satu selain duduk yang terlalu lama nih resiko lain apa aja sih yang akan terjadi kalau kita terlalu lama menatap layar komputer nih dokter? Iya. Jadi selain duduk lama biasanya orang di kantor itu akan duduk di meja ada komputernya. Betul. Kalau melihat komputer yang lama biasanya mata akan menjadi lelah. Dan jika tidak diatasi dengan cepat biasanya akan berlanjut menjadi matanya menjadi minus ukuran lensanya sehingga perlu bantuan kacamata supaya lebih nyaman. Jadi karena mata lelah tadi akhirnya mengakibatkan matanya jadi minus gitu ya dokter ya. Betul. Oke. Nah dokter, ada yang namanya sindrom carpal tunnel gitu ya, bacanya ya. Apa itu sih dok dan apa penyebabnya? Iya. Jadi carpal tunnel syndrome adalah satu keluhan di mana tangan akan merasa nyeri, akan sakit, tidak enak, terutama di jari 3 jari ini, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Itu biasanya akibat dari adanya peregangan atau tekanan yang lama pada saraf yang lewat di pergelangan tangan. Namanya saraf medianus, nervus medianus. Itu biasanya akibat dari gerakan menekuk lengan, pergelangan tangan ini menekuk dengan waktu yang lama dan sering. Sehingga sarafnya akan kejepit. Di bagian tengah sini ada saraf
itu yang menyebabkan rasa tidak enak, rasa kebas, rasa nyeri pada jari, 3 jari. Oke, 3 jari itu ini. biasanya 3 jari tersebut karena terlalu banyak menulis kah dok, atau terlalu lama mengetik? Karena kan kalau ngetik kan Iya, kita tangannya akan betul menekuk sekali. gitu ya dokter ya. Biasanya berhubungan dengan posisi mengetik, yang pegang komputer lama, biasanya menekuk begini lama, itu yang jadi sakit. Itu Oh, biasanya itulah namanya berhubungan penyakitnya adalah sindrom carpal tunnel tadi Iya, gitu ya dokter iya, ya. betul. Oke, nah dokter kalau nyeri punggung dan nyeri sendi nih biasanya penyebabnya apa sih dok, pemicunya? Apa karena terlalu lama duduk tadi atau kita apa tuh dok? Jadi pertama berhubungan dengan posisinya, posisi duduk yang mungkin kurang tepat. Karena kan ada yang membungkuk, padahal harusnya kan kita tegak, Betul. tegak. Jadi kursinya mungkin kurang nyaman sehingga duduknya juga agak tidak tepat posisinya. Oke. Itu bikin nyeri. Selain itu juga lama duduk, walaupun posisi benar, tapi kalau terlalu lama duduk biasa akan jadi pegel juga, Pegel ototnya gitu jadi ya. kaku gitu ya. Jadi kaku. Ha-ha. Oh jadi karena duduknya nggak benar. Iya. Karena kan kalau misalkan kita lama-lama juga duduknya selalu tegak gitu kan kadang-kadang pegel juga ya dokter. Iya. Tapi ternyata itu lebih nggak berbahaya. Berarti Nggak duduknya yang berbahaya. benar gimana? Jadi harus tegak. Jadi kursi sandarannya itu harus yang tepat. dengan Ya. si tulang Iya, itu. iya, sesuai dengan bentuk tulang belakang kita. Oh, nah Ada kalau kita lengkungannya. misalkan nggak ada kursinya yang seperti itu nih dokter Iya, ya, iya. tidak mengikuti tulang punggung, kita bisa taruh bantal atau bisa dengan cara lain nggak sih dokter Bisa. untuk tetap ngebuat tetap Iya. stay gitu? Jadi bisa dengan bantuan bantal, betul sekali. Tapi kalau bisa bantal ini kan juga terbatas, tidak seideal yang kursi yang sebenarnya. Jadi dianjurkan kalau untuk yang kerja lama, duduk lama, diusahakan kursinya yang ada topangan belakang yang tepat. Oh, jadi harus Iya. ada topangan yang Iya. tepat gitu Iya. pemirsa ya. Jadi jangan main asal duduk di kursi yang Iya, sembarangan ya dokter ya. betul. Itu yang akan menyebabkan tadi nyeri sendi, Iya. udah gitu salah duduk gitu ya Iya, dokter ya. betul. Oke dokter, duduk selama berjam-jam tanpa jeda ini kan bisa memicu penggumpalan darah yang berbahaya bagi kesehatan atau deep vein thrombosis ya dok ya? Iya. DVT ya? DVT. Itu bisa dijelaskan nggak dokter seperti apa? Ya. Deep vein thrombosis adalah suatu keadaan di mana aliran darah vena akan terhambat karena ada gumpalan darah. Salah satu faktor risikonya adalah duduk yang lama. Di mana kalau orang duduk lama, biasanya aliran darahnya itu akan jadi melambat. Oke. Aliran darah yang melambat itu akan menyebabkan jadinya penggumpalan darah. Sehingga kalau dia menggumpal, aliran darah tidak lancar, akan berbahaya. Oh gitu, Iya. jadi DVT tadi itu karena adanya penggumpalan darah tadi ya Iya, dokter ya? akibat dari duduk lama. Akibat dari duduk lama. Baiklah dokter, kita akan lanjutkan lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa, saya ingin mengingatkan lagi kalau Anda ingin menghubungi kami untuk berkonsultasi ya, langsung saja hubungi ke nomor 021 290 32644 atau juga bisa lewat via Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dunia Sehat. Pemirsa, sekali lagi kami informasikan bila Anda ingin bertanya mengenai gangguan penyakit pekerja kantoran, bisa langsung telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa lewat Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Baik, kita masih akan melanjutkan obrolan kami dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi ya dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter, saya masih penasaran. Kalau di kantor itu kan suka dingin ya dokter karena Iya. harus pakai AC. Nah itu kan kita akan terkena AC selama hampir 12 jam. Bahkan mungkin Iya. kalau misalkan kita sampai malam gitu lembur ya, itu kan akan lebih lama lagi nih dokter. Iya. Penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari dingin atau AC pada ruangan nih dokter? Ya. Jadi kalau kita terlalu lama di ruangan yang terlalu dingin, biasanya sih yang pertama yang paling berbahaya kalau ada alergi terhadap suhu dingin. Bisa kan memicu satu radang saluran nafas. Selain itu, walaupun tidak ada alergi, tapi kalau kita di ruangan yang terlalu dingin dan lama, biasanya itu juga bisa menyebabkan satu rangsangan di saluran nafas sehingga menjadi peradangan. Makanya sering orang jadi lebih gampang pilek, Betul. flu, batuk. Sehingga sebaiknya sih kalau misalnya terlalu dingin, kita bisa pakai jaket atau sweater supaya tidak
terlalu dingin. Oke, tapi itu nggak lebay ya dokter ya, bahasanya kan lebay itu kalau ke kantor kok pakai sweater gitu, yang penting sehat gitu ya Mungkin dokter. sweaternya ya? dibawa di tas, dipakai di ruangan kerja. Di ruangannya aja. Jangan dari jalan. Oke, nah dokter benar nggak sih katanya kalau penyakit orang kantoran ini tuh rentan terkena kanker usus karena makanannya nggak berserat dokter, Betul. benar nggak? Biasanya kalau orang kantoran makan siang kan makan di kantin. Betul. Atau makan ke fast food. Di mana itu kekurangannya biasanya tidak ada sayurnya, ya. Biasanya kurang sayurnya, tidak ada buahnya biasanya. Jadi hanya nasi pakai daging, sapi, ayam gitu. Jadi kurang serat. Hal itu yang menyebabkan bisa terjadi kanker usus. Kanker gitu, usus. bisa. Oh gitu. Jadi pola makan yang tidak sehat. Oke, Ya. pola makanan tidak sehat itu bukan cuma kanker usus kali ya dokter. Iya. Ada juga penyakit yang suka menyerang orang kantoran itu tifus dan Betul. juga mah ya Iya. dokter. Kalau itu gimana? Karena nggak sehat juga makanannya atau karena apa dokter? Kalau mah biasanya lebih berhubungan dengan pola makan. Jadi biasanya mungkin dari rumah tidak sarapan, makan nanti sudah siang, jadi asam lambungnya sudah cukup banyak. Bisa juga orang suka makan pedas, terlalu asam, itu jadi menyebabkan sakit mah. Oke. Kalau tifus itu terutama berhubungan dengan adanya kuman salmonella yang kita makan. Jadi tanda kutip makannya itu agak kurang bersih. Kurang bersih, jadi ada kumannya di dalam makanan, kita makan ada kumannya, jadi infeksi. Itu jadi kalau tifusnya gitu. Iya. Nah itu dokter, kita kan nggak tahu nih makanan Iya. bersih dan tidak bersih seperti Iya. apa. Yang namanya Betul. juga orang udah lapar gitu ya dokter, Iya. ngelihat di kantin ada makanan, kayaknya ini bersih, ya udah makan aja. Berarti makanan yang tidak tergolong tidak bersih itu yang seperti apa dokter? Jadi kalau dari tampilan luar sebenarnya agak susah untuk menilai apakah ada kumannya atau enggak. Betul. Jadi prinsipnya kita cari tempat makan yang lumayan terjamin kebersihannya. Jadi jangan yang agak-agak jorok, yang mungkin di pinggir jalan banyak debu, banyak lalat, itu berisiko sudah ada kumannya. Oh gitu. Jadi lebih bagus kita pilih tempat yang terjamin lah. Terjamin ya Ya. dokter ya. Berarti itu dari makanan dokter ya. Orang kan ada yang bilang tifus nih dari alat makannya juga nih kayaknya. Itu benar nggak dokter? Jadi alat makan bisa saja. Jadi misalnya orang tifus makan, mungkin setelah di ludahnya ada kumannya, kita pakai lagi itu Bisa kan bisa terkena tifus? tertular. Oh gitu, baik. Iya. Nah dokter, pekerja kantoran ini juga ternyata rawan dengan penyakit stres. Iya. Nah itu kenapa dokter? Memang karena orangnya emang nggak kuat Iya. gitu dengan tekanan atau gimana? Iya. Jadi stres itu berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental seseorang itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang sedikit dapat tekanan dari atasan langsung stres, langsung jadi kepikiran lama, nggak bisa kerja. Jadi beda-beda. Memang stres itu sangat berbahaya. Dengan stres kita akan menjadi sakit seluruh badan kita. Jadi dari pikiran mempengaruhi tubuh. Oke. Gitu. Nah, dokter, penyebab seseorang nih ya mengalami gangguan kesehatan yang dokter sebutkan jadi apa aja nih dokter? Jadi yang bisa menyebabkan orang sakit itu pertama dari pola hidup. Jadi pola makan yang kurang tepat atau kurang sehat. Kemudian aktivitasnya mungkin dari posisi kerjanya, pola duduknya, cara ngangkat barang yang kurang tepat sehingga menyebabkan daya tahannya akan menurun. Oh gitu. Dokter, tadi kan kita lagi ngomongin kalau kita terlalu lama duduk nih di kantor. Berarti idealnya kita tuh duduk itu berapa jam dokter? Ya. Jadi untuk posisi duduk, kalau kita hanya diam aja, sebenarnya dengan 90 menit duduk yang diam tanpa gerak sama sekali itu sudah mulai terjadi perlambatan aliran darah. 90 menit 90 dokter? menit. Sehingga mulai bisa terjadi perlambatan aliran darah yang bisa kemudian menjadi DVT. Makanya dianjurkan kalau bisa dalam 90 menit tuh kaki tidak boleh diem, harus bisa ada gerakan-gerakan ringan sehingga tidak terlalu melambat aliran darahnya. Oh, berarti stretching kecil aja gitu dokter Perlu ya? stretching, iya. Oh perlu, berarti setiap 90 menit gitu? Iya. Oh, Iya. nah lalu dokter kalau misalkan harus jalan-jalan juga nggak dokter atau harus stretching aja? Jadi sebenarnya dengan posisi duduk aja cukup, tapi kita bisa kaki bisa digerakkan, ya, tumit bisa diangkat, gitu kayak jinjit, kemudian dibalik dibalas lagi, kaki yang diangkat gini. Oke. Kalau bisa gerak juga ya. Nah kalau untuk yang menatap komputer tuh tadi dokter, kan nanti mata bisa lelah nih dokter. Iya. Jadi kita harus melihat apa atau cukup digerak-gerakin aja matanya atau gimana dokter? Jadi kalau melihat komputer yang
terlalu lama, sebaiknya sih dalam 2 jam itu kita ada selingan untuk melihat jarak jauh. Jadi jangan lihat komputer terus, kita perlu lihat jarak jauh, misalnya bisa lihat pemandangan atau lihat jarak jauh yang bukan di belakang dari komputer ya. Kita lihat jarak jauh. Oh, jadi lihat jarak jauh ya dokter. Sama benar ya dokter ya, katanya kita harus lihat yang hijau-hijau kali dokter. Benar nggak sih itu dokter? Betul. Oh benar ya, oke. Dokter, kita akan lanjutkan lagi nanti ya dokter ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pembincangan kami, dan bagi pemirsa yang mau berinteraksi langsung dengan kami bisa langsung telepon saja ke nomor 021 290 32644 atau bisa lewat via Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan pemirsa, kemarin kita saksikan terlebih dahulu ada info sehat mengenai kebiasaan kerja di kantor yang berbahaya bagi kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda ada beberapa kebiasaan di kantor yang ternyata berbahaya bagi kesehatan tubuh, dan berikut ini diantaranya. Duduk di kursi sepanjang hari. Duduk dalam waktu lama dapat mengakibatkan sakit dan nyeri. Anda beresiko lebih tinggi mengalami gangguan otot tulang, obesitas, diabetes, kanker, penyakit jantung. Kualitas udara yang buruk di ruang kerja. Kondisi ini dikenal juga dengan sebutan sick building syndrome. Udara di dalam gedung bisa 100 kali lebih kotor dari udara di luar. Anda bisa terkena berbagai gas dan bahan kimia yang tidak sehat. Ada polutan di AC, partikel beracun, bakteri berbahaya, dan lumut yang terbang di sekitar Anda. Bekerja lebih dari 10 jam per hari. Penelitian Eropa menemukan bahwa orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap hari memiliki resiko 60% lebih besar mengalami masalah kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan angina. Mengetik terlalu lama atau terlalu banyak mengetik bisa membuat Anda terkena carpal tunnel syndrome. Hal ini merupakan kondisi serta lengan yang sakit karena disebabkan oleh syaraf terjepit di pergelangan tangan. Meja kantor yang kotor. Meja kantor yang kotor mengandung lebih banyak bakteri daripada toilet umum. Hindari konsumsi snack. Mengkonsumsi snack tentu akan menambah kalori lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga lama-kelamaan akan membuat berat badan menjadi naik. Jika Anda mengalami rasa lapar, silakan untuk mengkonsumsi buah-buahan seperti ceri atau anggur. Baik pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat. Sekali lagi kami informasikan jika pemirsa ingin bertanya atau berinteraksi langsung dengan kami, langsung saja ke nomor 021 290 32644 atau bisa via Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat mengenai penyakit bekerja kantoran. Dan langsung saja saya lanjutkan lagi nih obrolan saya dengan Dr. Edwin Eljim SPP DKPTI, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Royal Taruma ya dokter ya. Nah dokter, tadi itu kita udah ngelihat informasi mengenai kebiasaan kerja di kantor yang berbahaya bagi kesehatan, ya kan dokter. Tadi itu ada kalau berbahaya kalau kita bekerja 10 jam ya dokter. Iya. Nah kenapa berbahaya dok? Emang itu udah maksimalnya kalau kita tuh harus kerja 10 jam atau bagaimana? Iya. Jadi dengan orang yang bekerja lebih dari 10 jam, biasa kan dia akan kebugaran fisiknya berkurang. Dia akan waktu olahraganya tidak ada. Waktu untuk sosialisasi dan keluarga tidak ada. Padahal olahraga dan sosialisasi dan keluarga atau teman-teman itu sangat membantu kebugaran fisik. Kalau tidak ada, dia biasa kan sangat capek, pulang rumah hanya tidur. Jadi tubuhnya itu akan menjadi sangat letih dan tidak baik. Jadi resiko untuk penyakit jantung lebih besar. Gitu. Oke dokter. Ya. Nah dokter, kalau seseorang sudah menunjukkan gejala nyeri punggung nih atau sendi ya dan sindrom carpal tunnel tadi, mata lelah apa aja sih yang harus dilakukan nih dokter? Jadi yang paling penting adalah kita mencegah. Karena kalau sudah terjadi, kita akan perlu waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya. Jadi untuk mencegahnya tuh kita harus, kalau misalnya mengetik, kita harus cara posisi tangannya harus tepat. Jadi tangan tidak boleh terlalu tinggi gini atau meja terlalu di bawah, jadi harus rata dengan siku mejanya. Dan ini harus lurus pergelangan tangannya. Tidak boleh yang miring begini atau terlalu miring gini atau terlalu diangkat begini, nggak boleh. Jadi harus lurus ya dokter ya. Posisi tangannya harus tepat. Jadi rileks dia, nggak capek dia. Oke baik dokter. Gitu, ya. Nah dokter nih katanya sudah ada penelpon dokter ya. Langsung kita sambungkan. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, dengan siapa ini Ibu?
Ibu Farida Oh, Ibu Farida di mana Ibu Farida? di Medan. Oh, di Medan. Langsung aja Ibu ya dengan pertanyaannya. Ya, silakan Gini, Ibu Farida. Ya, Kaki, cara pengobatan kaki varises di kaki itu macam mana, Dok? oh ya, varises di kaki ya. Iya, Oke, Ibu umur berapa sekarang? umur 36. 36. Kerjanya apa sekarang? Kebanyakan duduk di kantoran atau gimana? Iya, duduk di kantor. Iya, oke. Udah berkeluarga, udah berapa kali melahirkan nggak? Saya 7 kali melahirkan, tapi 5 orang meninggal, 2 orang hidup. Iya, oke. Ya. Cukup dokter? Oke, cukup. Ya. Baik, kita coba jawab ya. Ya. Baik. Jadi varises itu adalah pelebaran pembuluh darah di kaki. Pelebaran pembuluh darah di kaki. Untuk mengatasi varises bisa digunakan stocking, ya stocking yang untuk menekan sehingga varisesnya tidak membesar. Namun jika hal itu belum juga tertangani, maka perlu dilakukan suatu tindakan pembedahan. Biasanya akan ke dokter bedah, bisa bedah vaskuler, akan diperbaiki sehingga pembuluh darahnya jadi kecil, jadi normal kembali, tidak terlalu melebar. Gitu. Jadi usahakan kalau bisa pakai stocking, tapi stockingnya jangan yang ada stok yang tepat. Kalau terlalu kenceng juga jadinya aliran darahnya tersumbat. Jadi tidak boleh terlalu kencang, tapi yang ukurannya pas. Dan juga usahakan gerakan kaki itu jangan terlalu diam. Harus ada olahraga, ada di kantor juga ada peregangan sehingga bisa lebih santai kakinya. Oh gitu dokter. Berarti stockingnya khusus ya dokter? Atau Iya. stocking yang biasa juga nggak apa-apa? Biasanya ada stocking khusus. Ada stocking khusus. Ya. Nah dokter, ini kan yang namanya perempuan dan namanya wanita memang suka pakai heels gitu ya. Mungkin Iya. nggak cuma di kantor aja gitu seharian ataupun jalan-jalan. Ada nggak sih dok batas waktu gitu ya, batas waktu kalau kita ingin menggunakan heels agar tidak terasa sakit pada kaki kita dokter? Oke. Sebenarnya dengan menggunakan sepatu yang hak tinggi itu sudah untuk posisi anatomi kita, posisi yang benar tuh sudah kurang bagus sebenarnya, karena kan tekanannya tuh akan berubah dari tumit menjadi ke telapak kaki. Betul. Sehingga sebaiknya kalau pakai sepatu heels jangan terlalu lama. Waktunya kapan? Kalau bisa dibawa 3 jam. Karena kalau terlalu lama itu akan jadi gampang rematik di sendi di tulang telapak kaki. Oke. Ya. Nah dokter, kan biasanya resepsionis mungkin berdirinya bukan cuma 3 jam gitu dokter, Iya. bisa berjam-jam, belum Iya. lagi atau mungkin sekretaris gitu ya harus Iya. bolak-balik ke kantor, ke ruangan bosnya menggunakan heels, dan itu Iya. nggak mungkin 3 jam ya dokter. Iya. Nah ini apa yang harus mereka lakukan dokter biar kakinya tuh relax dan nggak tegang gitu dokter? Jadi untuk mengatasi itu bisa, sekarang kan banyak yang sepatu yang haknya tinggi tapi flat. Nah, bisa pakai Haknya itu. sama gitu Iya, ya dokter iya. ya? Jadi posisi kakinya tidak begini tapi dia flat tapi haknya tinggi. Oh, Nah, bisa pakai oke. itu. Atau kalau misalnya yang kerja di kantoran, di office, bukan di resepsionis, selama duduk di meja sepatunya dilepas. Oh, oke. Nah, Jadi gitu. tetap harus dilepas ya dokter Iya. ya, jangan betah-betah banget sepatunya dipakai Jangan, ya dokter ya, malah iya. nanti jadi penyakit pastinya pemirsa ya. betul. Nah dokter, ada nggak sih gerakan-gerakan khusus nih yang bisa kita lakukan untuk menghalau penyakit-penyakit pada orang kantoran? Ya. Jadi untuk misalnya carpal tunnel syndrome yang akibat dari mengetik yang terlalu lama dan terlalu ditekuk lama, jadi kita bisa bikin peregangan. Jadi yang paling simpel sih, Oke. kita bisa angkat telapak tangan, dia bikin begini, ditarik ke atas, kemudian 8 kali, kemudian bisa turun lagi, tekuk ke bawah, tangan kanan, tangan kiri, Oke. gitu. Berarti kayak Itu stretching sudah- pada umumnya Iya, gitu ya dokter iya. ya? Di stretching supaya Oke. ototnya itu lebih Relax fleksibel lagi ya. ya. Iya. Oke, kalau untuk nyeri punggung kayak sendi punggung tadi gitu dokter, gerakan apa yang bisa dilakukan dokter? Jadi kalau terlalu lama duduk harus berdiri. Oh memang harus berdiri Harus ya? berdiri, harus berdiri, kemudian bisa miring kiri, miring kanan, bisa juga ya ditekuk ya, kayak orang senam gitu ya. Oke, orang Ya, jadi senam ya, ke hanya kiri di ke tempat kanan. aja, tapi kita senam gitu. Oke, nah dok, Ya. pola hidup seperti apa sih, pola hidup sehat ya, apa Iya. aja sih yang bisa dilakukan oleh para pekerja kantoran agar terhindar dari berbagai penyakit dokter? Ya, untuk pola hidup yang paling penting sebenarnya pola makan kita ya. Karena paling sering itu kalau karyawan makannya tanda kutip yang penting paling gampang didapat, enak, murah. Oh, Biasanya itu. betul. Jadi kita harus rubah mindset, kalau bisa kita makan yang sehat. Makan yang sehat. Sehat dan bersih. Jadi nggak perlu yang mahal,
nggak perlu yang terlalu elit gimana, tapi yang penting sehat dan bersih. Oke, yang penting Gitu. sehat dan bersih Iya, gitu ya dokter ya. Oke deh dokter. Iya. Kita lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa pastinya kita akan melanjutkan lagi obrolan kami dengan dokter Edwin ya pemirsa. Dan bila Anda ingin berinteraksi dengan kami secara langsung bisa lewat telepon di 021 290 32644 atau bisa via Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita akan kembali lagi tapi terlebih dahulu kita mempunyai info sehat mengenai sumber makanan yang mengandung antioksidan alami. Pemirsa Dunia Sehat, antioksidan melindungi kesehatan Anda dari radikal bebas dan beberapa nutrisi yang memiliki kemampuan antioksidan yang bisa Anda konsumsi antara lain. Brokoli dapat meningkatkan imunitas serta pembentukan sel dalam tubuh. Kandungan asam folik dalam brokoli berkhasiat melawan kanker, terutama kanker payudara, kanker serviks, kanker kolon, dan paru-paru. Brokoli juga kaya akan kromium yang bermanfaat membantu mengatur insulin dan gula darah dalam tubuh. Selain itu, brokoli juga dapat mencegah penyakit jantung dan osteoporosis, serta mampu memperlambat penuaan dini. Pepaya memiliki kandungan vitamin C dan karotenoid yang dapat mempertahankan tekanan darah Anda. Pepaya juga membantu memperlancar pencernaan dan juga membantu menjaga daya tahan tubuh dan mencegah memar. Bawang putih dipercaya dapat membunuh parasit, bakteri, dan virus melalui kandungan alisin dan selenium. Mengkonsumsi bawang putih secara teratur dapat menghalangi terjadinya penyumbatan pada arteri, meningkatkan sistem imunitas tubuh, serta mengontrol tekanan darah. Kacang kedelai memiliki kandungan isoflavonoid yang berguna untuk mencegah kanker, dapat meningkatkan kadar estrogen pada wanita, mencegah kanker dan memperkuat tulang, serta menurunkan kadar kolesterol. Tomat, kandungan likopen dan vitamin C pada tomat dapat meminimalkan resiko kanker, terutama kanker pankreas. Mencegah peradangan usus buntu. Likopen pada tomat juga merupakan antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas. Serta kandungan klorin pada tomat juga berfungsi untuk menjaga hati dari peradangan. Alpukat, peneliti dari University of Ohio mengatakan lemak baik dalam alpukat bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerat zat karotenoid. Pilihlah alpukat mentega karena mengandung lebih banyak lemak tak jenuh. Wortel, kandungan beta-karotin atau provitamin A pada wortel berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis, seperti jantung, kanker. Selain itu, vitamin A yang terkandung dalam wortel juga dapat melindungi mata dari kerusakan akibat proses penuaan. Dark coklat, mengandung antioksidan flavonoid. Flavonoid mampu bertindak sebagai antioksidan dan berfungsi menetralisir radikal bebas, dan dengan demikian meminimalkan efek kerusakan pada sel dan jaringan tubuh. Baik pemirsa, Anda masih setia di Dunia Sehat. Dan bagi Anda nih kami informasikan kembali kalau pemirsa ingin bertanya mengenai penyakit pekerja kantoran, bisa langsung menghubungi kami ya via telepon di 021 290 32644 atau juga bisa lewat Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kami itu lagi pembicaraan kami ya dengan Dr. Edwin L. Jim, SPPD, KPTI, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, tadi itu makanan-makanan yang mengandung antioksidan alami ya, banyak kan sayur dan juga buah nih dokter. Betul sekali. Nah tapi bagaimana dokter, mungkin di luar sana nih ada beberapa orang yang mungkin kurang suka atau kurang mengkonsumsi buah dan juga sayur gitu ya dokter. Ini bisa diganti dengan apa? Ya, jadi bagi orang yang tidak suka sayur dan buah, mungkin itu masalah dari kebiasaan. Mungkin dari kecil tidak diajarkan untuk makan sayur dan buah, sehingga tidak terbiasa. Lebih memilih yang daging, karena mungkin rasanya lebih enak gitu ya. Jadi solusinya untuk jangka pendek mungkin bisa pakai yang suplemen ya. Yang sudah di kapsul itu ada sari buah, sari sayurnya di situ bisa. Tapi sebenarnya untuk long term, untuk jangka panjang, lebih baik kita makan yang lebih alamiah. Jadi bukan dalam bentuk kapsulan. Jadi yang misalnya buah pepaya, makan buah pepayanya, makan buah pisangnya, bukan yang di kapsulan. Itu lebih baik. Dan itu memang perlu kebiasaan. Perlu waktu. Kalau yang belum pernah jarang makan sayur buah, mulai hari ini misalnya
Hari ini makan 1 sendok, besok 2 sendok, 3 sendok, makin hari makin banyak. Oh jadi itu suka karena terbiasa gitu pemirsa. Iya. Jadi kalau kurang suka dengan sayur atau buah gitu bisa nyobanya pelan-pelan gitu ya Iya. dokter. Tapi dokter saya pernah dengar nih ya, dengar katanya kalau kita sering mengkonsumsi vitamin gitu, itu katanya berbahaya juga untuk kesehatan dokter, benar nggak? Ya. Jadi kalau vitamin sebenarnya semua hal kalau berlebihan itu kurang baik. Vitamin juga kalau berlebihan sangat banyak itu malah meracuni tubuh. Tapi biasanya vitamin yang kita konsumsi biasa kan hanya sehari sekali, Betul. paling baik 2 kali. Itu sih masih batas yang normal. Kalaupun kadang-kala mungkin agak kelebihan sedikit itu tidak masalah karena akan dikeluarkan dari kencing. Oh gitu. Ya dari saluran kencing akan keluar. Jadi nggak terlalu masalah. Nggak terlalu bermasalah ya Iya, dokter tapi ya. Oke. intinya selalu cari yang lebih alamiah. Harus lebih alamiah kayak Jadi tadi yang sayurnya buah, ya? dan buahnya, Oke. bukan multivitaminnya. Kalau kita sudah banyak makan sayur buah, multivitamin nggak perlu lagi, Nggak ngapain? perlu lagi. Ya. Waduh, pantas sekarang sayur dan buah mahal ya dokter. Iya. Oke dokter, sekarang sudah ada penelpon lagi. Ya. Langsung saja, halo. Dengan Dai, Iya Ya. betul, Ibu dengan Ibu siapa? dengan Ibu Erna, Bu, Ibu Erna di mana Bu? di Bandung, Bu. Di Bandung. Baik Ibu, langsung pertanyaannya. Pertanyaannya gini, saya aktivitas selalu berdiri, banyak berdiri, Bu, seharian. Nah, terus keluhan saya, kalau malam tuh kayak suka kram gitu, Bu. Otot nih kayak tegang gitu. Iya. Jadi Oke. kalau udah berasa begitu sakit sekali gitu. Nah, Oke. saya mau tanya bagaimana cara mengatasinya? Oke, Ya. Ibu kalau boleh tahu, Ibu kan berdiri seharian, Ibu aktivitasnya apa saja Ibu? Saya di Jasa Boga. Oke, jasa Jadi boga ya saya Bu Erna harus ya? melayani konsumen. Oke, baik. Dokter ada yang mau tanyakan dokter? Selama kerja apakah ibu pakai sepatu yang haknya tinggi nggak? Oh enggak dok, Enggak, saya yang pakai flat. sepatu yang datar. Datar aja. Oke, Iya. baik. Ya. Ya. Ada lagi dokter? Cukup. Ya, terima Oke, kasih dok. kita Ya, coba jawab ya Ibu ya. Ya, dok. Ya. Jadi Bagaimana dokter? seperti kasus ini berdiri terlalu lama sehingga kalau pulang itu akan jadi capek. Sebenarnya itu sih hal yang lumrah, dimana kalau kita kayak olahraga yang berlebihan atau yang lama berdirinya otot akan capek gitu ya. Dia akan pulang terasa sakit lah, pegel gitu ya. Solusinya sih selama kita kerja kalau bisa ada waktu untuk istirahat. Jadi misalnya kerja 8 jam berdiri terus, mungkin baiknya kalau ada waktu mungkin 3 jam istirahat dulu 10 menit duduk gitu ya, baru kerja lagi supaya tidak terlalu capek otot-ototnya. Oke, jadi harus Gitu. istirahat gitu Iya, ya dokter ya. Nggak boleh berdiri terus menerus ya. Iya, iya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya sudah istirahat juga tetap sakit, kita harus periksa lebih lanjut, melihat apakah ada gangguan yang lain. Misalnya kalau orang diabetes kan saraf-saraf juga gampang sakit, atau orang yang hipertensi, aliran darahnya kurang normal, Oh, bisa takutnya itu penyakit akan lain diperiksa gitu lebih dokter. lanjut. Kalau dengan istirahat tidak hilang harus ditelusuri lebih lanjut lagi, diperiksa. Karena tadi lebih dia lanjut lagi. kram ya dokter setiap Iya. malam ya. Iya, kram. Oke, baiklah. Harus Dokter diperiksa. ternyata sudah ada penelpon lagi. Iya. Kita langsung sambungkan saja. Halo. Halo. Oh, Dengan siapa di mana? halo, saya dengan Ibu Lucy di Papua. Ibu Lucy di Papua, jauh sekali nih dokter ya. Iya. Oke, Ibu Lucy mungkin bisa mendengarnya lewat by phone aja. TV-nya bisa dikecilin sedikit Ibu. Iya, bisa tapi kurang jelas. Oke, baik. Nggak apa-apa. Ibu pertanyaannya langsung saja Ibu Lucy. Iya, selamat siang dokter. Selamat siang Ibu Lucy. Ini dokter, saya ada keluhan. Saya kan bekerja kantor. Kalau malam itu tiap kali itu semutan tangan sama kaki itu dokter. Iya. Semutan. Mungkin karena pengaruh apa di komputer tiap hari atau ada sesuatu ya dokter. Ibu selama di kantor posisinya lebih banyak duduk. Duduk, saya duduk terus. Di depan meja ada komputer gitu, sering ngetik-ngetik komputer. Iya, Oh ya. iya Oke. dokter. Selama ini Ibu pernah sakit apa aja? Apakah ada kolesterol, gula, hipertensi? Saya ini dokter, saya 2 minggu yang lalu sakit kena anemia sama darah rendah. Oh gitu ya. Oke.
Oke, baik. Dari dokternya bilang apa waktu itu sakitnya? Kenapa anemianya? Anemia mungkin karena saya faktor makan kurang teratur toh. Tapi Iya. nggak pernah makan, mungkin cuma malam aja. Oh, oke, Terus ya. mungkin karena APN pulang malam terus toh. Iya. Nggak Oke, kerja gitu dokter. Oke, Tapi oke. Cukup, Baik. mesti 2 hari sekali semutan itu dokter. Iya, iya. Oke, 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 baik. ya. Cukup dokter, kita Cukup, coba cukup. jawab Ibu Ya. Lucy ya. Terima kasih Ibu. Ya. Seperti pada Ibu Lucy ini, dia kerja kantoran, lebih banyak posisinya duduk. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah posisi duduknya. Apakah sudah tepat enggak? Mungkin suka membungkuk, atau kursinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, mejanya tidak sesuai dengan posisi yang enak, itu sangat mempengaruhi, sehingga akan menyebabkan pegel di tangan dan kaki. Oke. Gitu. Kemudian apalagi ada anemia, mungkin juga katanya dari makannya yang kurang teratur. Jadi seperti badan kita kalau nutrisinya kurang Oke. akan mengganggu juga, sarafnya terganggu, nutrisi untuk otot terganggu, jadi akan menyebabkan rasanya yang tidak fit, tidak nyaman. Baik Jadi dokter. bisa. Jadi solusi untuk Ibu Lucy tadi harus bagaimana nih dokter? Jadi yang pertama memperhatikan posisi kerjanya, usahakan senyaman mungkin dan yang sebaik mungkin. Kemudian pola makan harus makan yang sehat. Kalau bisa anemianya diatasi. Misalnya saya nggak tahu itu apakah karena kurang makan sehingga zat besinya kurang, darah birunya kurang. Jadi mungkin lebih banyak makan sayur, banyak makan buah supaya daya tahan bisa lebih naik lagi. Lebih naik lagi. Dokter, dari tadi nih ya saya perhatikan juga pemirsa ya, yang menelpon kami ini lebih banyak ibu-ibu atau wanita. Iya. Apakah wanita ini lebih rentan gitu terkena penyakit kantoran atau bagaimana nih dokter? Sebenarnya kalau penyakit kantoran sama aja, laki-laki perempuan sama, tidak ada perbedaan. Iya. Oke, Sama jadi aja. sama aja dokter ya? Cuma mungkin yang kesempatan telepon yang ibu-ibu kali ya. Mungkin ya dokter ya. Oke, Ya. baik. Nah dokter, kita akan lanjut lagi pembincangan kami nanti ya dokter ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita seputar kesehatan ya, yaitu penyakit pekerja kantoran. Dan bila Anda ingin berkonsultasi, langsung saja telepon ke kami di 021 290 32644 atau bisa via Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tips kesehatan ciri-ciri mata lelah. Tips kesehatan ciri-ciri mata lelah. Mata terasa kering atau perih dan gatal. Mata terasa berat dan terkadang berair. Penglihatan tidak fokus. Penglihatan menjadi kabur atau ganda. Sensitif terhadap cahaya. Sakit pada kepala, leher, punggung, dan bahu. Pemirsa, kembali lagi tentunya di Dunia Sehat. Dan sekali lagi kami informasikan jika pemirsa ingin bertanya mengenai penyakit pekerja kantoran, bisa langsung telepon kami di 021 290 32644 atau bisa via Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan kami pada siang hari ini ya dokter, mengenai kesehatan pada pekerja kantoran. Dokter, kalau tadi kan kita hanya melihat dari sisi karyawan nih dokter. Kalau dari sisi perusahaannya sendiri dokter, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaannya nih agar karyawannya sehat selalu gitu dokter? Atau harus ada tempat gym kah di kantor atau harus ada apa gitu dokter? Iya, betul. Jadi biasanya perusahaan pikirnya untuk karyawan mungkin ya yang standar-standar aja gitu ya. Tidak memperhatikan ergonomi, artinya posisi tempat duduk, meja, tidak disesuaikan untuk karyawannya. Sebenarnya itu kurang tepat, karena sebenarnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika karyawannya sehat dan bahagia. Kita ingat kalau pernah lihat kayak di Google, kantor Google gimana ya, yang sangat-sangat menyenangkan ya, santai, ada tempat bermain game malah, ada tempat nge-gym. Itu sebenarnya tujuannya agar karyawannya jadi sehat, seger, bahagia, kerjanya produktivitasnya akan meningkat. Benar. Ditambah lagi kalau makan siangnya gratis ya dokter, tambah sehat karyawannya. Gratis dan sehat ya. Betul, gratis dan sehat ya dokter. Oke dokter, kita tahan dulu, ada penelpon lagi nih dokter. Ya baik, halo. Halo. Dengan siapa di mana Ibu?
Nining Oke, Ibu Nining di mana? di Jakarta. Oke, langsung saja pertanyaannya. Iya, Pak, Dok, saya mau nanya. Iya Bu Nining. Saya kan suka nyeri punggung. Iya. Terus saya sudah ke dokter, kan Iya. dikasih obat sama dokter. Iya. Tapi masih sakit juga, itu solusinya gimana ya? Oke. Ibu sudah sempat periksa ronsen, foto ronsen? Belum. Belum ya? Oke. Baik. Ibu kalau boleh tahu aktivitasnya apa ya Ibu? Saya kadang ke lapangan, kadang juga duduk bekerjanya. Oh, pekerja berarti Ibu ya? Ibu badannya, maaf, apa normal, apa kurus atau gemuk? 44 kilo. 44 kilo. Tinggi Tingginya, badannya? Bu? Tinggi badannya 155. Oke. Baik, baik. Pas ya Iya. dokter ya harusnya. Iya. Cukup ya dokter ya? Cukup lah. Ya, Baik, akan coba kami jawab ya Ibu. Halo, Dok. ya, Ibu Masih Nining. ada Bu, Ibu Nining? Tapi saya belum berkeluarga. Oh, Oke, belum baik, berkeluarga. Baik, baik. Baik, kalau gitu. Ya, Terima ya, kasih. Ya, Bu Nining. Ya. Iya. Belum berkeluarga dokter. Ya. Biasa perempuannya dokter. Ya. Kalau misalkan takutnya dikira berkeluarga, sensitif dokter. Ya. Langsung Jadi dokter. untuk Ibu Nining sakit di punggung, sudah diberikan obat tapi masih sakit. Jadi kita perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita perlu mungkin ronsen, lihat posisi tulang belakangnya. Apakah lurus atau mungkin ada yang agak bengkok sedikit sehingga menyebabkan rasa sakit. Oke. Jadi perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena yang sering itu tulang belakang itu agak bengkok sedikit, Betul. tidak lurus. Tidak lurus ya Itu dokter jadi ya? sakit. Jadi solusinya itu bisa pakai korset. Nanti ke dokter bagian fisioterapi akan diatur posisi duduknya, berdirinya, posisi tidurnya, kalau bisa kasurnya yang keras. Bu nggak boleh yang Jadi jangan nggak yang boleh lembek ya? spring bed yang lembek atau apa yang kapuk juga sudah melengkung, itu nggak boleh. Harus keras. Harus gitu keras ya dokter ya. Ada yang spring bed yang ortoped ya gitu ya. Itu lebih baik. Oke, berarti Untuk tadi tulang Ibu belakang yang Nining sakit. ya Iya. bisa langsung ke dokter dulu. Iya. Lalu konsultasi bisa menggunakan korset, tadi korset khusus ya dokter Korset, ya? iya. Ataupun tidurnya menggunakan papan Yang- atau kasur Iya, yang jadi kalau misalnya mau simple triplex, Haha. dialapis pakai selimut supaya lebih nyaman. supaya lebih nyaman Iya. ya. Oke, baik dokter, kita ada penelpon lagi ya. Iya, oke. Oke, halo. Halo, Iya, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Dengan siapa Iya. di mana Ini, Ibu? Ini Bu Rita. Saya mau nanya Di tadi mana yang Ibu? tadi Maaf Ibu. di Lampung. Oh, Ibu Rita di Lampung. Iya, mau nanya ini kan saya keturunan dari mama saya kan varises gede-gede tuh sampai sebesar diameter kira-kira ada 3 sentian, 4 sentian tuh gede-gede. Jadi turun ke saya. Iya. Jadi itu kalau tadi Pak Dokter bilang harus bisa dioperasi. Nanti Iya. apa dibuangin satu-satu karena banyak sekali perut kaki ini sampai penuh ini gede-gede. Apa semua itu operasinya? Mohon tanya ya karena saya nggak ngerti. Iya. Apa dibuangin satu-satu pembuluh darahnya dibuang apa gini operasinya kayak mana? Itu kan isinya darah ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Iya. Satu kedua nanya ini bisa keturunan ke anak-anak saya nggak ya? Anak saya laki-laki, ada perempuan yang lakinya banyak 3. Iya. Yang perempuan 1, bisa keturunannya nggak ya? Oke, dokter ada yang mau Makasih ya. tanyakan dokter? Apa? Ya. Selama ini Ibu untuk bekerja itu aktivitas sehari-hari normal aja atau terasa mengganggu Iya. gitu? Pegel, iya sakit Pegel, ya? dan pegal, Iya. pegel sakit. Ada mama saya malahan karena nggak bisa jalan dia sakit Wow, kan gede-gede iya. sekali itunya varisesnya sampai sudah kayak melingkar kayak ular. Iya, 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 iya. Iya, dia tapi selama ini ya biasa-biasa berobat biasa aja nggak pernah dioperasi gitu karena takut itu pembuluh darah ya apain itu Pak Iya. Dokter ya Oke, mohon baik, nih Dok. pertanyaannya ya Pak diapain ya Iya. agak Oke, Ibu. pembuluh darah itu agak ngeri sih di operasi Betul, takut betul. dia mundurkan diri terus kalau disuruh operasi mundur karena dia takut itu pembuluh darah Iya. sih. Oke, baik Ibu Rita, Iya. kita langsung tanya solusinya ke dokter Baik, ya Ibu baik, ya. Ibu, ya. Iya. Oke, dokter, ini varises besar-besar Besar-besar ya. memang agak sedikit mengerikan ya dokter Iya. ya. Itu bagaimana dokter? Jadi kalau misalnya varises yang sudah besar sekali dan banyak, itu mungkin perlu tindakan operasi. Tapi kalau misalnya sangat banyak sekali, mungkin operasi akan bertahap, tidak sekaligus dibikin semuanya. Nanti perlu ke dokter bedah vaskuler, Oke. itu nanti dia akan rencanakan kira-kira berapa kali untuk operasinya. Oh gitu. Gitu ya.
Baik. Nah, dokter tadi juga Ibu Rita sempat nanya tadi, itu akan menurun nggak sih ke anak-anaknya? Kalau varises bisa ada faktor genetik juga, jadi bisa saya menurun ke anaknya, bisa. Tapi tidak 100%. Jadi mungkin ada yang kena, ada yang enggak gitu. Kayak ibu ini kan dari orang tuanya, dari mama juga menurun ke dia. Jadi bisa juga menurun lagi ke anak dari ibu ini ya. Oke, baik. Baik, dokter kalau gitu sekarang dokter bisa memberikan tips kesehatan untuk pemirsa Dunia Sehat untuk tema hari ini, dokter. Oke, terima kasih. Jadi yang paling penting itu kita harus posisi yang benar dan bekerja. Posisi duduk yang benar, posisi berdiri yang benar gitu ya. Kemudian nutrisi yang tepat. Jadi pola makannya harus yang baik dan sehat. Jangan sembarangan makan gitu ya. Kemudian kita harus rileks. Jadi tidak boleh stres. Karena kalau kita stres, maka semua tubuh kita akan sakit. Orang yang stres akan muncul sakit mahnya. Orang stres, jantungnya akan berdebar. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi tiga hal ini yang paling penting. Lingkungan kerja, kemudian pola makan kita, dan dari pikiran kita supaya sehat. Kalau semuanya sehat, kita akan sehat, kita kerja lebih optimal. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah pemirsa, itu dia tadi ya, agar kita selalu sehat di kantor, kita harus melihat lingkungan kerja kita, pola makan, dan juga pikiran yang tenang atau hindari stres ya pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik ataupun saran dapat menyampaikan ke Dunia Sehat @tv.co.id atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtag Dunia Sehat atau melalui SMS di 0889 8100 5000. Sekali lagi di 0889 8100 5000. Bisa juga bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat The-i-TV. Kalau gitu, saya Ulan Juliani, sampai jumpa pemirsa dan salam sehat.